Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Insyaallah teman-teman semua, seperti biasa pada hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita tentang kitab Al-Arba'in fin Nahwi wa Sharfi wa Lughat. Kalau kemarin kita sudah sampai selesai membahas tentang isim mausul. Hari ini kita insya Allah akan meneruskan lagi masih pembahasan tentang isim-isim mabni, yaitu pada pembahasan tentang isim istifham, isim syarat, dan juga isim fi'il. Jadi buat teman-teman semua, sebelum dilanjut yang sudah punya kitab Al-Arba'in bisa langsung dibuka di halaman ke-41, di halaman ke-40. Dan bagi teman-teman yang belum punya kitab Al-Arba'in bisa langsung chat di nomor S ya, 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan kirimkan PDF Arba'innya secara gratis. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman, kalau kemarin kita itu di halaman ke-39 membahas tentang isim mausul. Apa isim mausul? Isim yang membutuhkan silah dan aid. Apa silah? Jumlah atau syibi jumlah yang jatuh setelah isim mausul. Apa aid? Domir yang kembali pada isim mausul. Hari ini akan membahas tentang 3 pembahasan. Kenapa digabungin jadi 3 pembahasan? Karena ini ngepasi mereka bertiga ini di satu halaman, yaitu di halaman 40. Yaitu pembahasan isim istifham, isim syarat, dan juga isim fi'il. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama di sini adalah isim istifham. Teman-teman bisa ada di sini. Isim istifham adalah isim yang digunakan pertanyaan. Jadi kalau ada kalimat isim kok digunakan pertanyaan, itu namanya isim istifham. Istifham, kalau sebagaimana sudah kita ketahui bersama, kalau sebelumnya mungkin di halaman ke-6 kita sudah pernah lihat ada huruf istifham. Jadi huruf yang digunakan untuk pertanyaan. Huruf istifham ada 2. Sebutkan hamzah hal. Isim istifham ada 11. Sebutkan ma, man, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, kaifa, kam, mada, manda. Nah, sama juga. Nah, di sini istifham itu ada 2. Ada yang huruf, ada yang isim. Yang huruf ada 2. Hamzah hal. Hamzah dan hal ini teman-teman artinya sama-sama apakah. Misal kalau ada contoh nih, saya buat contoh di sini ya, nih. Hamzah hal. Misalnya contoh lapat Azaidun qaimun. Azaidun qaimun. Azaidun apakah Zaid? Qaimun orang yang berdiri. Atau misalkan contoh lainnya, contohnya misal contoh yang lainnya, hal Zaidun naimun. Misal ada lafaz, kelihatan nggak? Azaidun qaimun. A-nya di sini ini tidak termasuk di Zaidunnya, tapi berbeda. Azaidun qaimun apakah Azaidun apakah Zaid qaimun orang yang berdiri. Nah, A-nya di sini ini namanya huruf istifham. Itu huruf yang digunakan pertanyaan. Apakah Zaid orang yang berdiri? Apakah Zaid berdiri? Nah, jadi A-nya ini namanya huruf istifham. Begitu juga dengan ini. Hal Zaidun naimun, hal apakah Zaidun Zaid naimun orang yang tidur. Hamzah hal keduanya itu namanya huruf istifham atau huruf yang digunakan pertanyaan. Itu yang berupa huruf. Ada juga istifham yang berupa isim. Yang isim itu ada 2. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni, apa mabni? Tidak bisa berubah. Apa mu'rab? Bisa berubah. Yang mabni, teman-teman, di sini ada 10. Yang mabni itu ada 10. Sebutkan maman, mata, ayyana, aina, anna, kaifa, kam, mada, manda. Jadi mabni, jadi isim istifham itu ada 2. Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Yang mabni ini artinya tidak bisa berubah. Jadi lafadznya selama-lamanya seperti itu, tidak bisa berubah. Itu ada 10. Maman, mata, ayyana, aina, anna, kaifa, kam, mada, manda. Contohnya, mahada, aina, akhuka, ayu yaumin, al-ana. Nih. Mahada apa ini? Ma-nya di sini namanya ma huruf istifham karena digunakan sebagai pertanyaan. Mahada aina akhuka di mana saudara laki-lakimu. Ainanya ini namanya juga isim istifham. Itu juga dengan ayu yaumin al-ana.
Ayu yaumin, hari apa? Al-ana, sekarang. Nah, ayunya ini termasuk isim istifham. Cuman ayun itu tidak termasuk yang mabni. Kalau TK yang mabni ada 10. Maman, mata, ayana, aina, anna, kaifa, kam, mada, manda. Tapi kalau ayun ini statusnya mu'rab. Jadi bisa ayun, ayan, ayin. Gitu. Nah, jadi kesimpulannya isim istifham baik dia huruf ataupun berupa isim itu semuanya fungsinya digunakan untuk pertanyaan. Yang nomor 2 adalah isim syarat. Nih, isim syarat adalah isim yang membutuhkan jawab. Isim yang membutuhkan jawab itu namanya syarat. Nah, biasanya setelah isim syarat setelahnya ada jawabnya. Nih, isim syarat, syarat ada 2, ada huruf, ada yang isim. Yang huruf itu terbagi menjadi 2, ada yang bisa menjazmkan, ada yang tidak bisa menjazmkan. Yang bisa menjazmkan satunya in idma. In idma. Nah, ini termasuk yang bisa menjazmkan. Sedangkan yang tidak bisa menjazmkan ada 8. Lau lau la lau ma kullama ida lama amma kaifa. Apa termasuk amil jawazim ya? Lam lama 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 lam dua lama ya dua ilma man ma idm. Oh iya. Jadi ini idma di sini juga selain dia menjadi huruf syarat juga menjadi huruf termasuk amil jawazim. Makanya kan in dan idma itu faidahnya syartiyah. Selanjutnya setelah yang huruf ada yang isim. Pokoknya kalau huruf ya berarti berupa huruf, kalau isim berarti berupa isim. Yang isim itu ada 11. Sebutkan ma man mah ma ayyun mata ayyana aina anna haituma kaifama ida fi syi'ri khassa. Selain ayun hukumnya mabni. Jadi sama kayak tadi pas di isim istifham. Kalau ayun itu hukumnya mu'rab, jadi bisa ayun, ayan, ayin. Tapi selain ayun hukumnya mu'rab. Jadi selama-lamanya bentuknya seperti itu. Ma ya selama-lamanya ma, man selama-lamanya man. Enggak ada kemudian kita menemukan ada man, mun, min, enggak ada, mun, man, min, enggak ada mu, mami, enggak ada, ya. Karena semuanya itu hukumnya mabni. Beda dengan ayun. Kalau ayun mu'rab, maka ayun itu bisa ayun, bisa ayan, bisa ayin. Biasanya kalau isim syarat ini kita sering menemukan di kitab-kitab seperti lafaz apa ya? Imkanat, apabila ada. Innya ini biasanya yang ini namanya isim syarat. Ya namanya huruf syarat. Nah, innya ini namanya huruf syarat. In apabila inkanat, apabila ada. Ini yang membutuhkan jawab. Selanjutnya yang nomor 3 adalah pembahasan tentang isim fi'il. Isim fi'il teman-teman bisa lihat di sini. Isim fi'il adalah kalimat isim yang bermakna fi'il, namun tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimat fi'il. Jadi isim fi'il ini isim, tapi isim fi'il adalah yang tapi tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimat fi'il. Isim fi'il ada 3, madi, mudhari, amr. Nah, madi ini bukan kemudian isim fi'il madi sebab patut sakinah ya, bukan. Pokoknya ya dia bentuknya dia isim fi'il aja. Itu kalimat isim yang bermakna fi'il, maknanya saja yang sama. Tapi namun tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimat fi'il. Isim fi'il ada 3, madi, mudhari, amr. Yang madi contohnya hayhata, syattana. Hayhata dan syattana ini namanya isim fi'il. Jadi kalimat isim yang bermakna fi'il, maknanya fi'il. Namun tidak bisa dimasuki tanda-tanda kalimat fi'il. Hayhata bermakna ba'uda. Sedangkan syattana bimana iftarako. Ba'uda dan iftarako ini fi'il. Ba'uda bimana ba'uda, syattana bimana iftarako. Nah ya. Nah jadi hayata dan syattana ini namanya kalimat isim fi'il madi. Yang mudhari contohnya ufin dan awah. Ufin bimana atabot jaru, awah bimana atawat jahu. Yang ketiga yaitu yang amar. Yang amar contohnya amin, sohaya. Amin bimana istajib, kabulkanlah. Soh bimana uskut, diam. Hayya bimana ajil. Ajil itu mari. Kalau masalah ya kemari lah. Kayak ajakan gitu. Yang sering kita dengar kan kayak hayya ala sholat, hayya al falah. Nah, itu kalimat isim fi'il. Jadi kita nanti mendeteksinya menggunakan metode isim mabni. Ya, jadi pakai kalimat apa, mabni atau rasul apa, mabni apa, mahal apa, su apa, ma'rifat nakirah, su apa, waki apa, maknanya apa. Kalau lebih seperti itu teman-teman semua,
Mungkin teman-teman kalau baru dijelasin sekali, kalau isim-isim sama isim syarat insya Allah mudah. Cuma kalau isim fi'il ini mungkin masih agak ruwet, masih agak bingung. Teman-teman santai aja, nggak usah khawatir, karena isim fi'il ini memang praktek yang ada di kitab-kitab memang barangnya sedikit, jadi nggak terlalu banyak. Cuman teman-teman harus hafal juga, harus dipelajari, harus dibaca terus-menerus. Kalau bisa ya dikaji, dipahami sedikit demi sedikit, atau mungkin dicari referensi-referensi lain, karena memang kalau kita itu mau mahir baca kitab, mahir kemudian kita bisa menerjemah kitab kuning, baca kitab kuning, mengharokati, caranya kita memang harus paham dulu materi-materinya ataupun apa-apa yang ada di dalam nahwu sarful qutnya. Makanya nahwu sarful qut ini ilmu penting. An-nahwu miftahul ulum. An-nahwu itu kuncinya ilmu. An-nahwu sarful qut itu miftahul ulum, kunci ilmu. Jadi kalau kita mau buka ilmu-ilmu agama yang lain, caranya kita harus mahir dulu nahu sorof lukut. Ya, semoga sedikit ini manfaat barokah. Kurang lebihnya mohon maaf bagi teman-teman yang mungkin ingin bertanya-tanya lagi atau mungkin masih penasaran tentang arba'in atau mungkin ya masih kurang jelas mau dijelasin lagi, bisa langsung chat di nomor saya 0857 7179 7424. Insya Allah nanti saya akan bantu sedikit demi sedikit. Dan bagi teman-teman jangan lupa yang nonton video ini tutup, jangan lupa ditekan tombol subscribe, like, share, and comment. Dan bagi teman-teman yang menyaksikan video ini lewat TikTok ataupun sosial media yang lainnya, jangan lupa ditekan tombol like dan share ke teman-teman yang lain supaya konten ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.